Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Anak sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga pada hari ini di pagi acara kita sempat bertemu untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Jadi sebelumnya masuk pembelajaran, saya minta kepada ketua kelasnya untuk menekan temannya, kemudian sambil membaca doa. Silakan. Seluruhnya siap berdiri. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa. Sekalian, saya akan mengecek dulu kehadiran. Abram, sebelum masuk kegiatan inti, coba perhatikan semua pakaian yang belum diperhatikan, ya. Dan kemudian silakan periksa di sekelilingnya. Sempat ada sampah-sampah yang berserakan. Kemudian apa supaya kita nyaman belajar, ya, kita terganggu dengan sampah-sampah yang ada. Kemudian anak-anak sekalian, yang perlu saya tanya kembali ke anak sekalian, sebagaimana pemberian pertemuan yang minggu lalu waktu pertemuan kita, bahwa pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang sujud Sahwi. Baik anak sekalian, sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kalian semua, apa itu sujud sahwi? Siapa? Ya, silakan, Fadil dulu. Tahu sujud sahwi? Ya. Seperti apa gambarannya itu yang kamu tahu bahwa sujud sahwi itu? Dengan perkiraan rakaat yang lebih atau merupakan 100 rakaat. Ya, baik. Sujud sahwi dilaksanakan ketika kekurangan atau kelebihan rakaat, ya. Kawan, Sujud yang dilakukan ketika ragu atau lupa dalam rakaat sholat. baik, bagus sekali. Kemudian anak sekalian, yang perlu kita ketahui bersama pada hari ini, dalam tujuan pembelajaran kita perlu kita catat bersama bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, ya. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi. Yang ketiga dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, ya. Kemudian menjelaskan hikmah sujud sahwi. Baik anak sekalian, sebelumnya saya akan melakukan sebuah diagnosa dulu. Kenapa sujud sahwi ini penting kita pelajari? Yang pertama karena salah satu contoh yang banyak terjadi, orang biasa melakukan sujud, kemudian ragu dengan bilangan rakaatnya, itu terkadang bingung apa yang dia melakukannya.
Makanya hari ini kita akan mempelajari khusus di materi itu. Kemudian bagaimana peserta didik dapat mengetahui dapat menjelaskan, dapat mengetahui tata caranya dan apa hikmahnya ketika kita melakukan sujud sahwi. Jadi anak sekalian, dalam pembelajaran kita ini perlu kita ketahui bersama ada namanya kontrak belajar ya. Kontrak belajarnya itu yang pertama siswa mengikuti pembelajaran, yang kedua setelah mengikuti pembelajaran materi ini siswa diharapkan dapat berdiskusi atau membentuk kelompok, kemudian kelompok itu mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian setelah itu siswa diharapkan bisa melakukan sebuah presentasi ya, tampil ke depan sebentar mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan. Kemudian kalau misalnya masih ada yang kurang dalam penjelasan itu bisa dibantu di kelompoknya yang dibawa dulu ya, seperti ini. Nah, anak sekalian, yang perlu kita pahami juga di sini dalam pembelajaran nanti semua bisa teratur ya. Bagaimana teratur? Saling memberikan kesempatan kepada temannya untuk bertanya, kemudian memberikan jawabannya. Kenapa kita harus seperti ini? Karena supaya hidup kita suasana kelas kita hidup ya. Kemudian baik anak sekalian, kita masuk di pembelajaran inti, bahwa di pembelajaran inti itu bagaimana kita bisa kerjasama dengan baik ya, baik itu gurunya maupun siswanya. Jadi anak sekalian silakan buka model pembelajarannya di studi sahwi. Baik. Jadi tugasnya anak-anak sekalian, silakan membentuk kelompok ya, kelompok. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan dilakukan sekarang. Baik anak sekalian, sekarang tugasnya siswa yang kelompok 1 itu pengertian sujud sahwi, silakan diskusikan sama temannya ya. Kemudian yang kedua itu kelompok 2, ini 2 tugasnya. Yang pertama itu ketentuan sujud sahwi dan tata cara sujud sahwi, karena ini berkaitan ya. Kemudian kelompok 3 itu hikmah sujud sahwi, silakan diskusi sama temannya. Waktu kita 15 menit ya. Jadi silakan diskusikan sama temannya untuk menjelaskan tentang
Silakan cari dalilnya di sumber pelajaran di buku ya, cari dalilnya, kemudian apa itu tujuannya ya. Jadi silakan dipelajari ya. Ya, bagaimana? Ada kesulitan kan? Tidak ada ya? Nah, aman ya? Oke, saya kita kelompok lagi. Kalau sini ada apa? Ya. Ada cara pemasangannya. Iya. Iya. Satu akan menjelaskan tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Siapa? Ya. Silakan. Silakan Bapak kelompok dari pertanyaannya. Kapan kita bisa melakukan sujud sahwi? Ya. Bisa langsung dijawab ya. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat karena untuk menyempurnakan sholat yang tidak sempurna karena ragu atau lupa. Iya. Bagaimana penanya? Sudah baik jawabannya? Sudah baik. Iya. Kemudian kelompok 3? Iya. Bagaimana bentuk sujud sahwi? Bentuknya berkala atau caranya? Ya? Iya. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan subhanallah la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Kedua doanya sama seperti pada sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah satu contoh yang telah dipraktikkan oleh saudara kita atau kawan kita Kurniawan ya, di mana dia mengambil salat subuh ya, di mana salat subuh yang dilakukan itu pas di sujud terakhir atau ketika dia mau tasyahud tahiyat itu dia lupa apakah ada bilangan rakaat yang terlupakan ya. Makanya dalam keraguannya kita bisa lihat tadi dengan yang terlihat di wajahnya atau di matanya bahwa tadi ketika dia hendak membaca salam itu dia tiba-tiba teringat apakah dia itu lupa atau bagaimana. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud 2 kali sebelum salam ya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk anak-anak sekalian, bagaimana sujud sahwi ini ya, sujud sahwi ini itu bisa dipahami kemudian dilakukan karena dalam melakukan sujud sahwi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita lakukan yang pertama mengingat bahwa manusia itu sifatnya lupa ya, sifatnya lupa, tidak ada manusia yang sempurna sehingga ketika dia merasa lupa ketika dia menjalankan salatnya itu bagaimana bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya dari beberapa hasil kerja kelompok yang perlu saya jelaskan kembali bahwa di materi ini ada beberapa
dari pemantauan Bapak, ya, ada beberapa orang yang tidak aktif untuk melakukan diskusi. Mereka sibuk dengan sendirinya. Untuk itu, untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian, sebentar akan kita adakan yang namanya asesmen, ya, asesmen. Di mana asesmen itu bertujuan bahwa apa yang materi kita hari ini, apa sudah bisa dipahami atau belum, ya, sehingga dengan saya melakukan sebuah tugas review kepada kalian semua, Bapak Guru akan tahu yang mana sudah betul-betul mengetahui dan mana yang belum, ya. Ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kami melakukan asesmen itu, saya harap anak sekalian melihat kembali bukunya, ya. Melihat kembali bukunya. Saya kasih waktu ini per individu, ya, bukan lagi kelompok. Silakan lihat bukunya per individu. Waktunya sekitar 10 menit, ya. Iya. Ya, dan harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sekalian, di akhir pembelajaran kita ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita melakukan sebuah asesmen, ya. Asesmen formatif. Silakan buka di bukunya. Di halaman 91, ya. Di halaman 91, di sini di asesmen ini ada saya perintahkan untuk menjawab soal 1 sampai 5, ya. 1 sampai 5. Ya, dikerjakan sekarang, ya. Ada di kertasnya? Ya, sebentar, silakan di kertas.
ini itu masih ada beberapa orang yang perlu mengadakan remedial ya. Dari sekian banyak siswa ada beberapa orang yang mengadakan remedial seperti Apit ya, seperti Akbar Maulana, Besto ya, itu akan masih insya Allah kedepannya itu akan mengadakan remedial karena saya lihat pekerjaannya itu masih di bawah standar ya. Nah, kemudian alhamdulillah dari 80% ini yang mengerjakan asesmen itu sudah masuk kategori ya, sudah masuk kategori. Tinggal bagaimana kedepannya kita bisa mempraktikkan dalam keseharian kita ya, dalam keseharian kita untuk menjaga setelah menjaga kemudian bisa melakukan refleksi diri ya terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Baik teman sekalian, tak lupa pada saya sampaikan untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang sujud tilawah ya, sujud tilawah. Jadi teman sekalian silakan perhatikan ayat-ayat tilawah karena kedepannya kita akan mempraktekkan juga membaca ketika kita mendapatkan ayat-ayat tilawah. Jadi teman sekalian, saya kira apa pembelajaran kita hari ini tentu sebuah motivasi yang sangat mendukung kita untuk berproses ya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai proses ya. Kalau dalam bahasa IPA mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu bermetamorfosis ya, artinya ada proses. Nah, kemudian bagaimana dengan pendidikan kita untuk kita berproses ya. Nah, orang yang tidak mau berproses maka dia akan seperti biasa-biasa saja. Yakin saja bahwa orang yang berproses itu yang mau berproses ya, yang mau mengenali dirinya sendiri. Bagaimana caranya mengenali dirinya sendiri? Bahwa orang yang mengenali dirinya sendiri itu selalu sifatnya rendah ya. Tapi di sisi lain orang lain mengatakan dia orang mampu. Jadi yang perlu kita bedakan ya. Maka saya menyampaikan kepada sekalian bahwa di dalam pembelajaran itu tidak ada namanya kata memaksa. Tapi bagaimana anak sekalian itu bisa belajar dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita belajar dari hal-hal yang terkecil maka di situ akan kita berita bahwa saya ini tidak ada jawabannya. Ya, baik anak sekalian, untuk penutup saya minta sekalian kita membaca selawat tasbih sebelum akhir ya. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa Baik teman sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang sujud sahwi. Makanya sebagai bahan refleksi yang terakhir, saya akan bertanya kepada siswa sekalian, siapa yang paham tentang apa itu sujud sahwi? Silakan bertanya. Saya Pak. Ya. Ya. Bawa dulu ya. Sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu atau lupa dalam bilangan rakaat salat. Oke, terima kasih hapus dulu. Ahmad Fadilan, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan. Bisa. Ya baik.
baik. Anak sekalian, tangan dulu. Kemudian anak sekalian, sebelum kita tutup materi ini, anak sekalian sempat ada yang mau ditanyakan ya. Ada yang ditanya kepada Pak Guru tentang pembelajaran kita tadi ya. Silakan bertanya ya, silakan bertanya kalau masih ada hal-hal yang belum dipahami ya. Sudah dipahami semua ya? Dipahami semua. Kemudian lalu saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita ke depannya di pertemuan ke depannya kita belajar kita sujud tilawah ya, sujud tilawah. Kemudian bagaimana kita mempraktikkan itu sujud tilawah, tentunya anak sekalian saya harapkan membawa sebuah persiapan ya. Persiapannya itu adalah mus'haf Al-Quran ya. Dan kita akan praktikkan itu ayat-ayat mana saja yang terdapat ayat-ayat tilawah ya. Kemudian sebelum tutup saya minta perwakilan atau ketua kelasnya mempersiapkan baca doa sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak sekalian, seperti biasanya keluarnya itu secara berurutan ya. Seperti yang biasanya kita keluar secara berurutan. Silakan keluar. Ya.